Datanglah ke rumahku kalau kamu ingin hidup bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yus Andi Purnama dalam Misteri Asumsi. Sahabat Misteri Asumsi, kali ini kita akan menceritakan tentang pesugihan Gunung Kawi. Diceritakan ada seorang laki-laki bernama Wardi. Dia adalah seorang buruh, seorang pengangguran yang kerjanya hanya serabutan. Dia tidak memiliki apa-apa, bahkan rumah pun dia tidak miliki. Dia hanya tinggal di peninggalan dari orang tuanya, rumah ya sepetak kecil. Wardi tinggal bersama istrinya yang pada saat ini baru saja hamil muda. Kehidupan Wardi sehari-hari penuh dengan kekurangan. Untuk makan juga susah, untuk keperluan apapun juga susah, untuk acara-acara di dalam masyarakat juga dia kesulitan. Apalagi ditambah istrinya yang baru saja hamil muda. Kehidupan seperti Wardi memang rentan sekali mendapat godaan, mendapat cobaan. Dia kadang berpikir, apakah aku harus mencuri? Apakah aku harus merampok, melakukan sesuatu yang sangat dilanggar? Tapi dia berpikir, janganlah, nanti berurusan dengan polisi. Lambat hari, lambat bulan, kandungan istri Wardi sudah lumayan membesar. Dalam kecemasan hati Wardi, akhirnya dia berpikir, daripada aku sulit-sulit mencari pekerjaan, tidak ada yang aku dapat, atau mendingan aku nyari sesuatu yang mudah saja ya. Tiba-tiba pada malam hari Wardi berjalan ke sana kemari. Dia bingung, memikirkan apa ini yang bisa dikerjakan. Pada saat kebingungan itu, tiba-tiba ada mengepul asap hitam. Angin yang sangat kencang sekali. Dan anehnya pada saat itu tidak ada hujan. Tiba-tiba ada suara petir menggelegar. Dar. Wardi kaget. Apa ini? Tiba-tiba dari belakang pohon bambu yang sangat lebat ada sebuah sosok hitam besar, legam, matanya merah, bulunya dari atas kepala sampai ke bawah penuh semua dengan bulu. Wardi kaget. Wah, apa itu? Wardi tidak bisa bergerak sama sekali, badannya kaku. Wardi bingung. Dia mau lari tidak bisa, mau kemana juga dia sudah kaku. Tiba-tiba wajah dari sosok makhluk itu mendekat dan sangat dekat sekali, kira-kira sekitar 1-2 meter di hari itu. Dan pada saat mendekat, makhluk itu berkata, Datanglah ke rumahku kalau kamu ingin hidup bahagia. dia kaget. Kemana dia akan datang? Dan makhluk itu berkata, datang. Sambil dia berubah menjadi cahaya, dia terbang. Dilihat terus sama Wardi, ternyata arahnya persis ke arah kaki Gunung Kawi. Kemudian Wardi pulang. Dalam perjalanan dia berpikir, apakah aku harus datang ke sana? Karena aku sendiri tidak tahu. Setahu aku sih tempat Gunung Kawi itu hanya pesugihan atau tempat
untuk memuja. Dalam pikiran yang kalut, Wardi bingung, dia tidak cerita dengan istrinya. Tapi apa? Kembali lagi, saat pikiran kita kosong, saat pikiran kita diliputi rasa was-was dan ingin mendapatkan sesuatu yang mudah, mendapatkan sesuatu yang boleh dikatakan tanpa kerja keras, selalu saja setan iblis itu selalu masuk dalam pikiran kita. Keesokan harinya, Wardi tanpa pikir panjang, dia langsung menuju ke arah kaki gunung Kawi. Dia berjalan menyusuri setiap jalan. Sampainya di sana, dia tidak berpikir lagi kemana ini arahnya. Dia juga tidak tahu. Dia hanya teringat dari sosok cahaya itu tadi. Dia berjalan. Dia berpikir, sudahlah, aku akan jalan terus. Tiba pada saat hari setelah maghrib, pada saat dia akan naik lagi di kaki Gunung Kawi, tiba-tiba sosok yang menemui Wardi itu datang kembali tepat di depannya. Kembali angin datang dengan kencang, dan kemudian makhluk itu pun muncul sambil tertawa. Hahaha. Dia menemui Wardi. Dia berkata, Hebat kamu anak muda. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan, semua akan aku turuti. Wardi kaget terperanjat. Tapi dia sudah siapkan mentalnya, karena dia sudah tahu bentuknya itu hitam, besar, berbulu, mata merah mencorong. Dan apa yang dia lihat, ternyata dia adalah Raja Genderuwo, penguasa Gunung Kawi. Wardi langsung bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk aku bisa mendapatkan segalanya? Aku tidak akan meminta apapun darimu. Hanya aku meminta apa yang kamu sayang. Dan aku tidak meminta nyawa dari orang-orang yang kamu sayang. Wardi kaget. Wah, apa itu syaratnya? Ternyata meminta orang-orang yang disayangi, tapi tidak meminta nyawanya. Dia berpikir, sudahlah, daripada aku bingung, aku turuti saja. Baiklah, kalau memang itu yang kamu inginkan, aku siap. Tapi ingat, pada saat kamu sudah menjadi kaya, kapanpun kamu ingin mendapatkan kekayaan yang lebih, datanglah kemari. Dan aku akan memberikan sesuka dan apapun yang kamu inginkan. Seketika Raja Genderuwo Gunung Kawi itu langsung hilang. Menghilang. Wardi bingung. Wah, apa hanya ini saja syaratnya? Di dalam kebingungan itu dia sudah tidak berpikir panjang. Dia akhirnya jalan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Wardi sangat capek. Akhirnya dia tidur terlelap. Di dalam tidur itu baru Wardi diberikan petunjuk-petunjuknya, seperti harus menyiapkan ayam cemani, sesajian kembang setaman, dan lain-lain seperti wangian, dupa atau kemenyan, semisal itulah. Di situ dia diberikan petunjuk. Pagi harinya Wardi bangun. Dia masih bingung juga, apakah ini yang harus aku lakukan? Pada suatu malam, kemudian Wardi menyiapkan tempat di pojokan rumahnya. Rumahnya kecil. Di pojokan rumahnya dia siapkan sesaji tanpa diketahui istrinya. Apa yang disiapkan oleh Wardi semuanya sudah oke. Dengan apa yang dia ketahui dari mimpinya, dia bakar kemenyan, dia potong ayam cemani, darahnya dia berikan
jadi satu dengan sesaji. Setelah selesai ritual itu, paginya Wardi kaget bukan malam. Ternyata apa? Di bawah selimut dia tidur, di tempat istri dia bangun. Oh, apa ini? Ternyata di situ banyak sekali uang tumpukan dan banyak emas permata ada di situ. Wardi kaget. Wah, apakah ini yang bisa membuatku kaya? Apakah ini asli? Dia perhatikan uangnya. Ternyata asli. Dia lihat lagi permatanya. Wah, ternyata juga asli. Wardi girang bukan kepalang. Bahkan istrinya kaget. Apa ini, Mas? Sudahlah, Dek. Ini adalah rezeki dari kita. Rezeki selama aku kemarin itu pergi ke arah Gunung Kawi. Istrinya kaget. Apakah kamu memuja, Mas? Apakah kamu meminta pesugihan, Mas? Tidak. Aku hanya menemui sosok yang pernah menemuiku waktu di dalam mimpi. Dia hanya bercerita itu pada istri. Istrinya juga senang. Wah, terima kasih, Mas. Ternyata mudah sekali mendapatkan uang ya. Lambat bulan, kandungan di dalam istri Wardi semakin besar. Dan kehidupan Wardi sudah memulai membaik. Dia bisa membeli apapun yang dia inginkan. Kehidupan sehari-hari juga sudah berjalan. Bahkan tetangga-tetangganya sudah mulai segan dengan Wardi. Wardi bisa memiliki apapun. Untuk mensiasati supaya Wardi tidak kelihatan oleh warga, dia berpura-pura setiap hari Senin dia pergi ke kota, nanti hari Selasa dia pulang, hari Rabunya berangkat lagi, nanti hari Jumat dia pulang. Jadi seperti kegiatan yang seolah-olah menurut tetangganya mungkin berpikir, apakah Wardi sudah mulai bisnis baru di kota dan dia sukses. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tiba saatnya istri Wardi kandungannya sudah semakin membesar. Dan pada hari hanya merasa sudah saatnya. Istri Wardi menangis, menggelepar. Dia meminta kepada Wardi, Mas, anakmu sudah ingin lahir. Wardi tanpa pikir panjang, dia langsung ambil mobil, istrinya masuk dalam mobil, dia antar ke rumah sakit yang jaraknya sekitar 15 kilo lah dari tempat Wardi. Tapi apa? Begitu di tengah perjalanan, tiba-tiba bayi itu keluar. Tapi apa? Pada saat keluar, bayi itu sudah mempunyai bulu rambut yang sangat lebat. Dan pada tanpa menangis, tanpa apapun, bayi itu ternyata sudah meninggal dunia. Pada saat itu pula, istri Wardi, dia tidak sadarkan diri. Sesampainya di rumah sakit, akhirnya istri Wardi langsung mendapatkan perawatan. Kemudian anak atau bayi dari Wardi langsung diurusi pihak rumah sakit. Pagi harinya, setelah istri Wardi sadarkan diri, langsung seketika itu pula bayi dari anak Wardi dibawa pulang oleh Wardi. Tapi alangkah kagetnya waktu di jalan dia bilang, wah, apakah ini yang diminta oleh si Raja Genderuwo itu? Ternyata bayi itu memiliki banyak bulu mematanya. Tapi apa? Di situ Wardi mandikan sendiri, dia bersihkan sendiri, kemudian dia kafani sendiri. Tapi tetangga-tetangga yang mendengar berita kematian dari bayi Wardi tetap juga datang melayat. Tapi mereka tidak tahu karena mereka berpikir bayi itu sudah disucikan di rumah sakit.
Kemudian dengan bantuan tetangganya akhirnya anak dari Wardi itu langsung dikebumikan. 2 hari berselang istri Wardi pulang. Dia berkata kepada Wardi, "Bagaimana mas kemarin anak kita?" Dia bilang, "Anak kita normal, tidak ada masalah dan tidak ada apa-apa. Tapi memang pada saat keluar, kamu itu tidak sadarkan diri dan dia keluar bareng dengan air ketubahnya dan air ketubah itu tidak pecah." Dia sampaikan seperti itu kepada Wardi. Dalam hati istri Wardi dia berpikir, ya sudahlah, toh memang itu sudah takdir. Tapi apa? Setelah kejadian itu, harta Wardi semakin banyak. Bisnis-bisnis Wardi juga berkembang seperti bisnis tanah, jual beli mobil, toko yang besar di pasar, semuanya menjadi sukses. Tapi apa di dalam pikiran Wardi? Karena dia sudah kerasukan pikiran setan, ketamakan yang sudah melanda, dia berpikir, untuk aku lebih kaya, aku harus datang kembali menemui Raja Genderuwo itu. Akhirnya apa? Wardi nekat lagi, dia datang ke sana. Pada saat sampai di tempat itu, Wardi kembali dikejutkan oleh Raja Genderuwo yang sudah ada berdiri di belakangnya. Apalagi yang kamu minta? Apakah kamu masih kekurangan? Wardi bilang, aku masih kurang. Aku ingin menjadi orang yang paling kaya di kampungku, orang yang paling kaya di desaku. Kemudian Raja Genderuwo itu bilang, seperti yang sudah aku sampaikan, aku tidak akan meminta apapun. Dan saat itu kembali sosok Genderuwo itu hilang lenyap. Wardi pulang seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Dia istirahat, dia bermimpi lagi. Di dalam mimpi itu selalu ada petunjuk. Di dalam petunjuk itu, yang diminta dari Raja Genderuwo adalah dia meminta orang-orang terdekat di dalam rumah Wardi atau keluarga Wardi, kalaupun orang lain, tetapi yang kehidupannya ada di rumah itu. Karena apa? Ternyata rumah dari Wardi itu sudah dijaga oleh banyak prajurit-prajurit dari Raja Genderuwo itu. Ternyata rumah itu sudah menjadi rumah hantu, rumah Genderuwo. Pantas saja semua tetangga setiap lewat rumah Wardi tidak ada yang berani, meskipun di situ cahayanya terang pada malam hari, tapi tetangga selalu saja takut. Mungkin karena aura dari rumah itu. Anehnya lagi, rumah segitu besar, Wardi tidak mempunyai pembantu. Karena apa? Di dalam petunjuk itu sudah jelas semua ritual yang dilakukan. Tidak ada yang boleh tahu. Kalaupun boleh tahu, hanya istrinya saja yang tahu. Bahkan sampai detik ini, untuk ritualnya saja istri dari Wardi tidak tahu. Akhirnya Wardi memutuskan, mending aku cari pembantu yang mempunyai anak, dan anak itu akan aku korbankan. Akhirnya Wardi mengambil pembantu dan anaknya. Dia memang sengaja mencari pembantu yang dalam tanda kutip itu janda, yang tidak mempunyai suami, tapi anaknya ada. Akhirnya pembantu itu di rumah Wardi. Pembantu bukan atau tidak seperti pembantu. Di sana dia hanya santai-santai saja karena rumah itu sudah dibersihkan istri Wardi. Tapi di situ dia hanya membantu istri Wardi pekerjaan-pekerjaan kecil. Tapi pembantu itu dibuatkan kamar yang bagus,
segala permintaannya dituruti, sekolah anaknya juga dibayari. Tapi apa? Anehnya, anak dari pembantu itu selalu saja mati misterius. Mati misterius gimana? Ya, jatuh dari lantai rumah Wardi. Karena rumah Wardi tertutup, tetangga pun tidak ada yang tahu. Jadi langsung diantarkan pulang. Setelah itu, pembantu-pembantu itu juga ditemui oleh sosok-sosok seperti pocong, genderuwo, tuyul, dan semuanya yang ada di alam-alam gaib. Akhirnya apa? Pembantu itu lari, tidak betah. Tahun pertama pembantu sudah lari. Tapi Wardi nggak kekurangan akal karena dia uang banyak dan tidak ada yang tahu. Dia mencari pembantu dari luar kota. Dia ambil lagi pembantu yang dengan anaknya. Kemudian anaknya diambil lagi oleh Raja Genderuwo. Dan tetangga tidak ada yang tahu. Dan dia menjelaskan kepada pembantunya bahwa itu ya kecelakaan atau mati biasa. Karena pembantu-pembantu itu tidak tahu kalau memang di situ tempatnya Wardi itu sudah ada 1, 2, 3 pembantu yang anaknya meninggal. Tapi yang namanya kita mencari kesulitan atau meminta tumbal, pada suatu saat Wardi mendapatkan pembantu yang sebenarnya tidak dia inginkan tapi tidak tahu dia. Aminah itu nama pembantu dari Juragan Wardi. Dia berpikir, wah ada apa ini dengan Juragan Wardi? Aku nggak kerja apa-apa, aku hanya santai-santai seperti ini. Kalaupun bekerja juga enteng sekali, tapi semua difasilitasi. Dalam pikiran Wardi, ya sudahlah, aku sudah mendapatkan lagi, jadi tidak ada yang aku takutkan. Minimal tahun ini aku aman lagi. Tapi apa yang terjadi? Aminah ternyata di dalam rumahnya Wardi, dia adalah seorang yang sangat soleha. Anaknya itu pintar ngaji. Aminah selalu sholat 5 waktu, puasanya Senin Kamis, dan anaknya juga ternyata sudah khatam Al-Quran. Pada suatu malam setelah maghrib atau azan maghrib berkumandang, Aminah melakukan sholat. Pada saat itu juga ada suara petir menggelegar. Angin yang sangat kencang sekali. Ternyata apa? Sosok Raja Genderuwo itu menemui Aminah. Aminah kaget, tapi dia tetap sholat saja. Pada saat itu sebenarnya Raja Genderuwo itu ingin mencekik Aminah, tapi tidak mampu. Karena pada saat itu Aminah sholat. Dia lari ke anaknya. Begitu dia mendekat anaknya, tetap saja nggak mampu. Karena pada saat itu anaknya di belakang baru membaca ayat-ayat Al-Quran. Seketika makhluk itu pergi. Pagi hari setelah bangun, Aminah berpikir, setiap aku melakukan sholat, entah sholat itu siang, maghrib, malam, tahajud, selalu saja ada gangguan. Dan anakku juga sering ketakutan, meskipun tidak terjadi apa-apa pada anakku, pikir Aminah. Tapi apa? Wardi pun demikian. Setelah dia mengambil Aminah sebagai pembantu, semua bisnisnya menjadi lesu. Tokonya menjadi sepi, semuanya berubah drastis. Dia hanya berpikir, wah, apa gara-gara Aminah ini ya? Pada suatu hari, Wardi datang ke kamar Aminah. Dia kaget. Wah, ternyata pada saat itu Aminah sholat. Anaknya juga sholat. Wardi kaget. Pada saat itu dia melihat Aminah sedang sholat. Anaknya sedang sholat.
Dia hanya berpikir, wah, apa gara-gara ini ya bisnisku menjadi hancur lebur. Kemudian tanpa pikir panjang, setelah Aminah selesai sholat, dia langsung dibentak oleh Wardi. Besok lagi kamu jangan sholat. Besok lagi kamu jangan melakukan kegiatan apapun. Dalam hati, aku baru di sini beberapa minggu. Tidak ada masalah. Begitu aku sudah 1 bulan ini, aku dibentak-bentak oleh juragan Wardi. Kemudian hari-hari berikutnya, Aminah tetap saja sholat. Tapi dalam hati Aminah dia berpikir, ada apa ini dengan juragan Wardi? Setiap sholat mimpi buruk anaknya nangis. Meskipun semua kecukupan, tapi hati Aminah malah bingung, malah resah. Pada suatu saat, dia memberanikan diri menengok ke belakang, ke arah sebuah tempat yang tidak pernah dia dekati karena sudah dipesan oleh juragan Wardi, jangan sampai kamu masuk ke wilayah itu. Pada malam itu juga Aminah memberanikan diri. Dan anehnya lagi, karena memang itu mungkin sudah skenario dari Yang Maha Kuasa, Wardi itu lupa apa? Menutup pintu dari kamar persembahan dan lupa menutup dari pagar tempat itu. Diamankan. Kemudian Aminah mendekat. Dari kejauhan dia lihat juragan Wardi melakukan sesajen, memotong ayam cemani. Dia semakin bingung. Dan pada saat mendekat, ternyata apa? Di situ dia berkata, tenanglah, sebentar lagi anak dari pembantuku akan aku persembahkan untukmu. Di situ merasa kaget. Hah? Apa? Anakku satu-satunya akan dipersembahkan. Aminah lari. Pada saat Aminah lari, ternyata Wardi tahu dan dia menengok. Wah, apa itu? Saat itu pula Wardi bingung, dia belum menyelesaikan untuk sesajen dan persembahannya, ritualnya, tapi dia harus mengejar Aminah. Akhirnya dia selesaikan dulu. Tapi apa? Saat itu juga Aminah bergegas, langsung menyiapkan semua pakaian, dia ambil secukupnya, anaknya langsung dibangunkan, dia lari keluar rumah. Wardi bingung, wah, kemana larinya Aminah ini? Setelah selesai ritual, dia cari kemana, kesana kemari karena sudah malam hari. Akhirnya dia tidak ketemu. Setelah lari, pada saat lari malam itu ternyata Aminah itu diselamatkan seorang. Ya, seseorang yang pintar lah. Bahkan boleh dikatakan pemuka agama di kampung itu. Dia lari bersama anaknya. Pemuka agama itu bilang, dari mana kamu ibu? Kok berlari-lari dengan anakmu menangis ketakutan? Dan pada saat itu Aminah pun bercerita, nanti aku ceritakan Pak, aku harus nyari tempat yang aman untuk aku selamatkan nyawa aku dan anakku. Akhirnya Aminah dibawa pulang ke rumah orang pintar itu atau kiai itu. Kemudian Aminah bercerita tanpa basa-basi, karena kiai itu juga sudah curiga dengan gelagat Wardi dan tetangga juga sudah curiga. Malam itu juga kiai itu mendatangi tetangga-tetangganya dan orang-orang di kampung sekitar. Karena apa? Karena takut malam itu juga akan ada persembahan, siapa yang akan diambil tumbalnya. Maka tetangga yang sebenarnya dia sudah berpikir bahwa Wardi mempunyai pesugihan, dia langsung berkumpul semuanya satu kampung. Datanglah akhirnya bersama Aminah dan kiai itu datang ke rumah Wardi. Malam itu juga Wardi merasa kebingungan karena malam itu
adalah malam permintaan dari Raja Genderuwo itu. Wardi bingung, sedangkan di luar rumahnya sudah teriak-teriak, "Wardi, keluar kamu, keluar kamu." Dan istri Wardi terkaget, dia bangun dan dia datang bersama Wardi. Dia bilang, "Ada apa itu? Ada apa itu? Warga segitu banyak." "Tenanglah, tenanglah. Aku juga tidak tahu kenapa ada warga segitu banyak." Di dalam keramaian itu, ternyata pada saat jam 12 malam, Raja Genderuwo itu pun datang. Dia mengamuk sengamuk-ngamuknya. Karena apa? Tumbal yang ditunggu-tunggu tidak dipersembahkan sama Wardi. Akhirnya dengan angin yang sangat kencang, asap tebal, tiba-tiba petir menggelegar tepat di rumah Wardi. Jedar, jedar. Semua warga kaget yang sudah berkumpul. Wah, ternyata benar di situ ada pesugihan. Tanpa dikomando, kiai itu langsung berkata, "Aku pimpin doa dan kalian mengiyakan, mengaminkan, dan semua membaca zikir, membaca sholawat semampu warga." Pada saat itu di dalam rumah Genderuwo itu ngamuk, di luar semua membacakan zikir dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan seketika juga itu rumah Wardi tersambar petir yang sangat besar, dan begitu juga hujan yang sangat deras. Dan ajaibnya, di dalam hujan deras itu rumah Wardi tetap terbakar. Dan pada saat itu pula Wardi bersama istrinya, bersama kekayaannya lenyap tanpa bekas. Semua rumahnya runtuh dan Wardi tewas bersama istrinya, bersama dengan kekayaan yang dia miliki. Dan masih ada harta yang tersisa seperti toko, seperti warung, seperti mobil. Semuanya akhirnya apa? Tokonya dijarah, mobilnya dibawa lari oleh maling, dan toko dan warung yang ada di situ dibiarkan kosong. Karena apa? Semua warga tidak ada yang berani mendekat, takut akan menjadi tumbal atau kutukan dari semua kekayaan Wardi. Demikian cerita dari Wardi, seorang yang sangat tamak, sangat rakus dengan menghalalkan segala cara, dan dia bersekutu dengan Raja Genderuwo. Hikmah yang bisa kita ambil adalah sesulit apapun, sesusah apapun, apapun ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan pernah pergi atau berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Di situ kita akan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat Misteri Asumsi. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita dari Misteri Asumsi terbaru. Untuk membangun channel ini, sahabat bisa mengirimkan cerita atau kisah nyata ke alamat berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.